Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami, untuk kami bisa memahaminya dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian.
Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dengan tema ada Yesus di jalan ke Emmaus. Bacaan kita di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengisahkan dua orang murid dari Yesus. Setelah mendengar Yesus mati, dan setelah tahu kuburnya kosong, mereka pergi meninggalkan Yerusalem ke Emmaus. Kenapa mesti dua orang, saudara? Dua orang adalah angka di mana Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Selalu dua orang. Selalu dua orang. Yesus mengutus murid-muridnya selalu dua orang. Matius dengan Thomas. Simon Petrus dengan Andreas. Yohanes dengan Yakobus. Saudara, angka 2 ini sebagai lambang dari saksi yang kuat di pengadilan. Jadi angka 2 ini menunjukkan bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan harus menjadi saksi. Saksi untuk menerangkan kepada orang-orang di sekitar bahwa Yesus sudah bangkit. Bagi dunia berita ini adalah omong kosong. Seperti di dalam ayat yang ke-11. Seperti berita hoak. Tetapi bagi umat Tuhan, kebangkitan Yesus itu adalah kisah nyata. Menjadi sejarah yang nyata. Dan kebenarannya ada tertulis di dalam kitab suci. Yaitu firman Allah sendiri. Tetapi untuk membuktikannya harus dialami dalam pengalaman hidup pribadi-pribadi kita sebagai murid-muridnya. Seperti Kleopas. Ayat 14 katakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Di dalam perjalanan itu, keadaan Kleopas itu sedang mengalami pengalaman hidup yang buruk. Kleopas sedang mengalami kekecewaan. Karena semua yang dia harapkan tentang Yesus di luar ekspektasi mereka. Dipastikan bahwa pada saat itu Kleopas mukanya sedang muram. Langkah kakinya berat. Kata-katanya pasti penuh dengan kepahitan. Nada bicaranya pasti juga negatif. Penuh dengan keluhan. Penuh dengan rengekan. Pandangannya kabur. Dan visinya hilang. Kleopas dan temannya ini mereka shock. Mereka terpuruk. Mereka jatuh. Mereka merasa mengalami kekecewaan yang berat. Mereka mengalami kegagalan. Mereka mengalami kekalahan. Dan mereka pulang ke kampungnya di Emmaus. Saudara, mungkin keadaan ini juga kita alami. Di saat Kleopas mengalami kekecewaan, hilang pengharapan. Tetapi di ayat 15
Yesus datang. Yesus mendekati mereka. Yesus akan mengejar kepada murid-muridnya yang sedang terpuruk. Seperti Kleopas. Tetapi saudara, puji Tuhan, perjumpaan Yesus yang bangkit dengan mereka mengubahkan keadaan Kleopas dan temannya. Perjumpaan Yesus yang bangkit dengan Kleopas membuka cara pandang mereka menjadi baru. Seperti seorang buta yang melek kembali. Tertulis di dalam ayat yang ke-30. Oh, ini Yesus ternyata. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membuat hati mereka menyala-nyala. Membuat semangat mereka berkobar-kobar kembali. Seperti di dalam ayat yang ke-32. Dan perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Tenaga mereka menjadi segar kembali. Setelah mereka makan, mereka tidak tidur ataupun duduk-duduk. Tetapi mereka kembali ke Yerusalem. Melakukan perjalanan 7 mil lagi. Luar biasa, saudara. Tuhan yang bangkit itu mengubah Kleopas dan temannya itu dari dalam. Begitupun mengubah saudara dan saya dari dalam. Kuasa kebangkitannya bisa merasuk ke dalam jiwa kita. Dan kita harus merasakan dan mengalami hal ini sebagai kebangkitan diri kita sendiri. Bangkit dari pengalaman buruk yang kita alami. Inilah kesaksian yang sejati dari kebangkitan Yesus lewat diri kita. Yesus bangkit bukan hanya dari kematiannya saja. Tapi Yesus bangkit dari semua pengalaman-pengalaman buruk yang dia sudah alami sebelum kematian. Segala pengalaman buruk yang manusia alami, Yesus sudah alami. Dia difitnah, dia dihianati, dia disiksa, dia disalibkan, dan dia dibunuh. Jadi saudara, biarlah kita mengalami seperti Kleopas. Perjalanan Kleopas dari Yerusalem ke Emmaus mungkin hampir sama dengan perjalanan saudara dan saya. Perjalanan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman buruk dari hidup ini. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kekecewaan. Kita dikecewakan. Kita diperlakukan tidak adil. Kita difitnah. Jika kita tenggelam dalam kekecewaan, itu akan membuat kita seperti diam di tempat. Kita tidak bisa keluar dan bergerak, move on. Atau mungkin kita sedang mengalami kegagalan. Pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup kita ini bervariasi. Tapi bukankah kegagalan itu hanyalah keberhasilan yang tertunda? Dan tidak ada orang-orang besar di dunia ini yang tidak pernah mengalami kegagalan. Atau mungkin ada di antara kita juga yang mengalami kekalahan. Kekalahan kadang memang menyakitkan. Kita bisa kalah karena diperlakukan tidak adil. Kalah dan menang itu bisa silih berganti, saudara. Biarlah kekalahan itu melatih diri kita. Untuk di kemudian hari kita menang. Yang terpenting adalah sikap hati kita. Apakah kita mau tenggelam? Mau kita terpuruk? Atau kita mau bangkit seperti Kleopas?
Kleopas bangkit dari pengalaman-pengalaman buruk yang mereka alami. Kenapa saudara? Kita baca di ayat yang ke-29. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kleopas mengundang Yesus, saudara, untuk tinggal bersama mereka. Dan Kleopas mengalami kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan yang mengubah situasi-situasi buruk yang Kleopas alami. Yang tidak punya harapan dijadikan penuh. Dan ketika kita membuka hati kita, mengundang Yesus untuk tinggal bersama kita, maka kuasa kebangkitan itu juga akan membangkitkan kita dari segala persoalan-persoalan, dari segala pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup kita. Bangkit dari kegagalan, bangkit dari kekecewaan, bangkit dari kekalahan. Karena kuasa Yesus yang telah bangkit akan melakukan itu saudara dan saya. Dia akan terus mengejar. Dia akan terus bersama dengan kita. Di saat dia kita undang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kasih-Mu yang besar terhadap Kleopas. Di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah kekecewaan, di perjalanannya dari Yerusalem ke Emmaus, Engkau mengejar Kleopas. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan mengubahkan Kleopas, mencelikan matanya, membuat semangat di dalam hatinya menyala-nyala dan berkobar-kobar, dan memberikan kekuatan baru untuk dia kembali ke Yerusalem. Tuhan, biarlah kasih kemurahan-Mu yang besar, biarlah kuasa kebangkitan-Mu juga boleh membangkitkan segala persoalan-persoalan yang buruk yang sedang kami alami. Biarlah kami mengundang Engkau seperti Kleopas mengundang-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau ada bersama dengan kami, maka kuasa kebangkitan itu boleh menjadi bagian dalam itu. Kami boleh bangkit dari kekecewaan. Kami boleh bangkit dari kegagalan. Bersama-Mu Tuhan ada pengharapan. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, terima kasih buat pertolongan-Mu. Biar kami boleh menerima berkat-Mu pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Di dalam Yesus